Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi dengan video pembelajaran bahasa Indonesia bersama saya, Risna Nurtaci. Nah, pada video kali ini akan membahas materi pembelajaran mengenai teks eksposisi. Materi apa saja yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini? Simak terus video ini ya. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan materi, alangkah baiknya teman-teman siapkan terlebih dahulu alat tulisnya. Sehingga ketika saya memaparkan materi mengenai teks eksposisi, teman-teman bisa langsung mencatat hal-hal penting apa saja yang terdapat dalam pembahasan di video pembelajaran ini. Nah, baik langsung saja ya, kita ke pengertian teks eksposisi. Jadi, teks eksposisi ini adalah teks ilmiah yang memuat dan menjelaskan suatu informasi atau pengetahuan berdasarkan fakta yang sebenarnya. Nah, untuk mengetahui suatu jenis teks ini, kita bisa lihat dari ciri-ciri teks tersebut. Nah, ciri-ciri teks eksposisi ini yang pertama yaitu informasi yang disampaikan ini disampaikan dengan singkat, padat, jelas, lugas, logis, serta menggunakan bahasa yang baku. Nah, kemudian ciri yang kedua yaitu bersifat fakta. Nah, kemudian ciri yang ketiga mengandung unsur 5W plus 1H. Ayo, unsur 5W plus 1H itu apa sih? Nah, buat teman-teman yang tahu apa itu unsur 5W plus 1H, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, kemudian ciri yang keempat yaitu teks eksposisi bersifat objektif dan netral. Artinya, teks eksposisi ini tidak memihak ke salah satu pihak manapun. Nah, dalam teks eksposisi ini terdapat 3 struktur. Yang pertama tesis, yang kedua argumentasi, dan yang ketiga penegasan ulang. Nah, dalam tesis ini berisi pernyataan umum atau gambaran secara umum. Kemudian yang kedua yaitu argumentasi atau pembuktian. Nah, dalam argumentasi ini biasanya berisi alasan, fakta, pendapat para ahli, serta hasil penelitian yang dilakukan oleh orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu penegasan ulang. Nah, dalam penegasan ulang ini biasanya berisi sebuah simpulan. Nah, kemudian ketika teman-teman ingin menulis teks eksposisi, teman-teman bisa memperhatikan langkah-langkah penulisan teks eksposisi sebagai berikut. Yang pertama, teman-teman harus menentukan tema terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, menentukan tujuan penulisan. Yang ketiga, mengumpulkan bahan tulisan. Nah, teman-teman bisa mencari bahan tulisan ini bisa dari internet, koran, majalah, atau dari sumber lain. Kemudian yang keempat yaitu membuat kerangka tulisan. Dan yang kelima atau yang terakhir ini mengembangkan tulisan-tulisan yang sudah didapatkan. Berikut adalah salah satu teks eksposisi karya siswa kelas 8F SMPN Negeri 1 Suranenggala. Teks eksposisi yang telah dibuat ini kemudian dijadikan data dalam penelitian yang berjudul Analisis Kesalahan Berbahasa pada teks eksposisi karya siswa kelas 8F SMPN Negeri 1 Suranenggala dan pemanfaatannya sebagai video pembelajaran. Kesalahan ejaan yang terdapat dalam teks eksposisi karya siswa berjumlah 19 kesalahan, dengan rincian kesalahan sebagai berikut. Yang pertama, penulisan kata. Dalam penulisan kata dasar terdapat 6 kesalahan.
Penulisan kata depan terdapat 2 kesalahan, dan penulisan kata penghubung atau konjungsi terdapat 2 kesalahan. Kemudian yang kedua, penulisan huruf. Dapat 5 kesalahan penulisan huruf miring dan 1 kesalahan penulisan huruf kapital. Kemudian dalam penggunaan tanda baca, yang pertama penggunaan tanda baca koma terdapat 1 kesalahan, dan penggunaan tanda petik terdapat 2 kesalahan. Berikut uraian mengenai kesalahan penggunaan ejaan dalam teks eksposisi karya siswa. Pada paragraf ke-1 kalimat ke-1 terdapat kesalahan penggunaan huruf miring, yaitu terdapat pada kata COVID-19. Meskipun kata COVID ini merupakan akronim, tetapi akronim tersebut berasal dari bahasa asing, sehingga penulisannya tetap harus menggunakan huruf miring. Kemudian pada paragraf ke-1 kalimat R1 juga terdapat kesalahan penulisan kata dasar, yaitu pada kata pembelajaran, seharusnya ditulis pembelajaran. Kemudian pada paragraf ke-1 kalimat kedua juga terdapat kesalahan penulisan kata dasar dan penggunaan huruf miring, yaitu pada kata pembelajaran yang seharusnya ditulis pembelajaran, dan kata belajar yang ditulis belajar, dan pada kata online yang seharusnya ditulis menggunakan huruf miring. Kemudian pada paragraf ke-1 kalimat ketiga terdapat kesalahan penulisan huruf miring, yaitu pada kata online yang seharusnya ditulis miring. Dalam kalimat ini juga terdapat kesalahan menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Kesalahan yang terdapat dalam kalimat ini yaitu menggunakan kata penghubung atau konjungsi di awal kalimat. Kata penghubung dan biasanya digunakan dalam kalimat perincian untuk memisahkan perincian dan tidak digunakan untuk mengawali sebuah kalimat. Pada paragraf kedua kalimat ke-1 terdapat kesalahan penulisan kata depan, yaitu pada kata di lapangan yang seharusnya ditulis dipisah, karena kata depan di sini digunakan untuk menunjukkan tempat. Sebaiknya penulisannya dipisah. Kemudian terdapat kesalahan penulisan kata dasar, yaitu pada kata menunjukkan dan kata pembelajaran. Seharusnya kata menunjukkan ditulis menunjukkan dan pembelajaran ditulis pembelajaran. Kemudian di kalimat ini terdapat kesalahan penulisan penggunaan tanda koma. Tanda koma itu biasanya ditulis pada kalimat perincian, akan tetapi pada kalimat ini tanda koma digunakan di tengah pada kalimat yang bukan termasuk kalimat perincian. Kemudian kesalahan selanjutnya yaitu kesalahan penggunaan huruf miring, yaitu pada kata online yang seharusnya ditulis miring. Kesalahan yang selanjutnya yaitu pada penggunaan tanda petik. Sebaiknya kata yang terdapat dalam tanda petik itu harus diawali dengan huruf kapital. Kemudian kesalahan selanjutnya yaitu pada paragraf kedua kalimat kedua, yaitu terdapat kesalahan penulisan kata dasar. Seharusnya kata dilihat ini ditulis dilihat. Kemudian pada paragraf kedua kalimat ketiga terdapat kesalahan huruf kapital. Nah, untuk mengawali sebuah kalimat seharusnya menggunakan huruf kapital. Nah, pada paragraf ketiga kalimat ke-1 terdapat
kesalahan penulisan kata depan. Nah, pada kata di atas ini sebaiknya dipisah karena menunjukkan tempat atau arah. Kemudian, kesalahan penulisan kata dasar pada kata belajar dan penulisan huruf miring pada kata online. Pada teks eksposisi yang telah dibuat oleh siswa ini terdapat 3 kesalahan sintaksis, yaitu pada penulisan frasa terdapat 2 kesalahan, dan pada penulisan kalimat yaitu terdapat 1 kalimat ambiguitas. Berikut uraian mengenai kesalahan sintaksis. Pada paragraf ke-1 kalimat ketiga terdapat penjamakan ganda pada frasa memiliki kelebihan dan memiliki kekurangan. Sebaiknya kata memiliki setelah konjungsi dan itu harus dihilangkan agar tidak terjadi penjamakan ganda. Pada paragraf ketiga kalimat ke-1 terdapat kesalahan penyusunan struktur frasa. Pada kalimat ini terjadi kesalahan dalam pemilihan lawan kata pada frasa kelebihan dan kelemahan. Lawan kata kelebihan itu kekurangan, bukan kelemahan. Begitu juga lawan kata kelemahan, bukan kelebihan tetapi kekuatan. Jadi seharusnya frasa tersebut diubah menjadi kelebihan dan kekurangan. Pada paragraf ketiga kalimat kedua terdapat kesalahan dalam pemilihan kata sehingga menyebabkan kalimat dalam kalimat ini menjadi ambigu. Jika diperbaiki kalimat tersebut menjadi agar upaya itu bisa dioptimalkan, diperlukan strategi bijak yang sesuai. Lebih enak didengar, bukan? Nah, itulah teman-teman kesalahan penggunaan ejaan dan sintaksis pada teks eksposisi karya siswa. Semoga teman-teman dapat memahami penggunaan ejaan dan sintaksis dalam penulisan teks eksposisi atau jenis teks yang lainnya. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.